Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Alisa Dau, mahasiswa semester 4 Ahwal Aksasiyah Fakultas Syariah dengan NIM 1811012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Sosiologi Hukum. Materi yang pertama yaitu hukum responsif. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu 3 keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat. Yang pertama ada hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif. Yang kedua hukum otonom, yaitu hukum sebagai salah satu pranata yang mampu menetralisir represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Yang ketiga yaitu hukum responsif, di mana hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Hukum responsif merupakan tujuan dari realisme, adapun hukum responsif bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum ini bisa mengkoordinir kebutuhan masyarakat dan bisa menanggapi fenomena yang ada dalam masyarakat. Dan yang paling penting, bisa memberikan keadilan terhadap masyarakat. Hukum yang berkarakter responsif ini, proses pembuatannya partisipatif, yaitu mengundang keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Nah, penerapan hukum responsif di Indonesia. Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, penerapan hukum responsif tidak boleh setengah-setengah, di mana menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Bahwa memberlakukan jurisprudens saja tidak cukup, tapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama, dan ilmu-ilmu budaya. Itulah sedikit pemaparan tentang hukum responsif. Materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini merupakan kiasan yang berasal dari gambaran kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Menurut salah satu ahli yaitu Pitirin Sorikin, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat pada berbagai kelas secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudan dalam kasus ini yaitu terdapat beberapa lapisan yang berbeda di dalam masyarakat dan dalam setiap lapisan itu disebut dengan strata sosial. Nah, jadi di sini ada dasar dari stratifikasi sosial. Pertama, dasar kekayaan. Barang siapa yang mempunyai kekayaan paling banyak, maka orang tersebut akan masuk ke dalam lapisan atas. Yang kedua, dasar kekuasaan dan kewenangan. Barang siapa yang mempunyai kekuasaan atau yang memiliki wewenang terbesar akan masuk ke dalam lapisan atas. Dan dasar yang ketiga yaitu dasar kehormatan. Dasar kehormatan yaitu seorang individu yang paling disegani dan juga dihormati akan menempati posisi paling atas. Dasar yang keempat yaitu dasar ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan digunakan oleh masyarakat yang menghargai akan ilmu pengetahuan tersebut. Setelah dasar-dasar stratifikasi sosial, kita masuk ke bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, bentuk yang pertama yaitu sistem kasta. Sistem kasta ini adalah salah satu sistem stratifikasi tertutup yang mana orang sama sekali tidak dapat bisa merubah status sosial yang ada di dalam diri mereka. Yang kedua, sistem kelas. Dilatar belakangi dengan prestasi individu dan juga faktor sosial dengan faktor penentu seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Yang ketiga adalah sistem meritokrasi. Nah, sistem ini dilatar belakangi dengan keyakinan bahwa stratifikasi sosial ditentukan dengan adanya usaha atau jasa pribadi. Selanjutnya ada proses stratifikasi sosial. Proses-prosesnya yaitu pertama, terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya, dan yang kedua terjadi secara sengaja. Selanjutnya, fungsi dari stratifikasi sosial.
Jadi pertama, fungsi dari stratifikasi sosial ini adalah sebagai suatu alat yang digunakan untuk pendistribusian hak dan juga kewajiban. Fungsi yang kedua sebagai alat untuk mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk penempatan individu ataupun seseorang dalam suatu lapisan tertentu di dalam struktur sosial. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai stratifikasi sosial. Ya, selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Nah, bagaimana pentingnya stabilitas politik guna menciptakan kepastian hukum? Fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Kepastian hukum merupakan hal yang penting karena berpengaruh kepada perkembangan pembangunan, dan melalui hukum juga manusia berhak mencapai ketertiban umum dan keadilan. Di Indonesia terlihat bahwa kekuatan politik itu sangat mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum, sehingga para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktur sosial di Indonesia tidak sesuai dengan hukumnya. Perubahan hukum muncul dari proses politik dan tidak lari dari tindakan kebijaksanaan oleh lembaga-lembaga hukum untuk memenuhi tuntutan para pejuang politik. Dalam hal ini, pemisahan antara hukum dan politik harus jelas, dan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas tanpa adanya perbedaan. Nah, Profesor Dr. Fatur Rahman, Master Agama, menyebutkan setidaknya ada 6 hal yang bisa melatar belakangi terjadinya konflik di sebuah tempat. Nah, latar belakangnya pertama itu kepentingan yang sama di antara beberapa hak. Yang kedua, perebutan sumber daya. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Yang keempat, kategori atau identitas yang berbeda. Yang kelima, prasangka atau diskriminasi. Dan yang terakhir adalah ketidakjelasan aturan atau ketidakadilan. Peran hukum dalam penyelesaian konflik sosial. Nah, berbicara mengenai peran hukum dalam menyelesaikan konflik sosial akan merujuk pada hubungan fungsi hukum dalam masyarakat, konflik dan perubahan sosial, serta penegak hukum di Indonesia. Fungsi hukum dalam masyarakat, pertama, hukum sebagai kaidah sosial. Nah, fungsi ini yakni pemaksaan guna menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum sendiri untuk tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya. Yang kedua, hukum sebagai pengendali sosial yang dapat berupa badan-badan institusional. Misalnya, hukum adalah pengendali sosial yang memiliki kekuatan non-institusional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap mengenai penyelesaian konflik. Pertama itu konsiliasi. Di mana konsiliasi ini itu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak atau kedua belah pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk adanya perdamaian. Nah, dalam proses ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan dari pihak ketiga sebagai penengah. Proses atau tahap yang kedua yaitu mediasi. Nah, mediasi ini adalah suatu cara penyelesaian pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara atau mediator. Yang ketiga adalah koersi. Koersi ini adalah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologis. Dan tahap yang terakhir yaitu detente. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah untuk mencapainya perdamaian dan menghindari terjadinya konflik lanjutan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Baiklah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang penyuluhan dan bantuan hukum.
Penyuluhan hukum itu merupakan proses penyampaian informasi hukum yang berupa materi-materi hukum yang berlaku dengan maksud untuk diketahui dan dipahami serta dihayati oleh masyarakat. Di dalamnya terlibat unsur-unsur dalam proses penyuluhan, yaitu penyuluh hukum, materi, sasaran, dan metode. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang berbunyi, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, lebih lanjut, Frans Hendawinarta menyimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia atau HAM. Nah, selanjutnya dalam bantuan terdapat beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama yaitu penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dan yang kedua, bantuan hukum diberikan baik dalam maupun di luar proses pengadilan. Ketiga, bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Yang keempat, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Selanjutnya, proses dan prosedur penyuluhan dan bantuan hukum. Proses penyuluhan hukum. Nah, terdapat tahap-tahap kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Tahap yang pertama berupa pengenalan, pemahaman atau perolehan pengertian yang disebut dengan aspek kognitif. Tahap yang kedua, pembentukan sikap, yaitu merupakan tahap adopsi, internalisasi, atau aspek-aspek afektif. Tahap ketiga, berupa tahap penerapan. Ini merupakan tahap pengalaman konkret yang bertujuan dalam perilaku sehari-hari. Perlu diingat bahwa penyuluhan hukum itu merupakan proses kejiwaan yang terjadi di dalam diri individu itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tata cara perolehan bantuan hukum. Adapun untuk memperoleh bantuan hukum, permohonan bantuan hukum harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum serta juga menyertakan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Selanjutnya, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara serta melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Dan yang terakhir adalah pemberi bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tepat, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyuluhan dan bantuan hukum. Baiklah, demikian materi-materi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah sosiologi hukum. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like dan di komen dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.